Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lo Sejeri. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Ini udah pada makan belum pagi ini? Hah? Oh, ada yang udah, ada yang belum ya? Nggak apa-apa, nanti setelah sekolah minggu ini jangan lupa makan ya. Oke? Sekarang kita akan sama-sama ikuti sekolah minggu dulu. Yuk, Lo ngajak kita semuanya bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, karena Lose juga berdiri dong. Ayo berdiri. Udah? Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh Tuhan bangunkan dan kami boleh melihat matahari yang indah. Kami boleh menikmati pagi yang indah yang Tuhan beri. Dan kami bersyukur Bapa, kalau saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online kami. Kami serahkan waktu sekolah minggu online kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah adik-adik, Lose ingin ngajak kita naikkan satu lagu nih. Karena kan pagi ini kita sedang ikut sekolah minggu, Lose ingin mengajak kita untuk sama-sama menyanyi bagi Allah kita. Oke, kita naikkan satu lagu. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ikutin gerakan Lo Sejeri ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Nah oke adik-adik, yuk kita sama-sama naikkan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Ikutin gerakan Lo Sejeri ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, Nabi kasih setiamu gak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu gak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, gak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita naikkan sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu gak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu gak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, gak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan
yang mengasihiku. Oke, sudah naikkan 2 lagu nih untuk Tuhan kita. Nah, adik-adik, sebelum semuanya duduk, saya ingin ngajak kita yel-yel. Yuk, masih ingat kan yel-yel kita? GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah, silakan duduk. Oke, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita siapkan hati kita naikkan 1 lagu, Yesus sayang padaku. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Oke, Yesus sayang padaku. Kita persiapkan hati kita ya untuk dengar cerita firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita pujikan sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik. Ya, kita bertemu lagi. Kita doa dulu yuk. Ayo, mari kita lipat tangan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Kami memohon Bapa tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak lo sebawa apa nih? Keren nggak? Keren ya? Kalau lo lagi dandan kayak gini, pakai topi, bawa tas, pakai jaket, bawa kayu. Kira-kira lo mau ngapain? Hah? Masa mau pukul orang? Bukan mau pukul orang. Coba lo mau ngapain? Hah? Mau tidur? Tidur pakai topi. Kalau tidur pakai jaket aja bisa. Mau kemana? Ke mall? Ya bolehlah kalau mau ke mall ya. Tapi kan lucu kalau ke mall pakai tongkat atau kayu. Ntar dikira kita mau gebukin orang lagi. Mau kemana? Ya. Iya betul. Mau naik gunung. Kalau istilah kerennya itu mau hiking ya. Mau naik gunung. Kenapa sih pakai topi? Biar nggak panas. Kenapa pakai jaket? Karena di atas gunung itu dingin. Kenapa bawa kayu? Biar kalau udah capek ada yang alat bantu. Terus
Bawa apa nih? Bawa minum. Apa sih yang biasa dilakukan kalau orang lagi naik gunung itu? Iya, lihat pemandangan ya. Terus cari tempat yang enak, dingin. Apa lagi? Iya betul. Ada yang diriin tenda. Seru ya. Pasang tenda di atas gunung, nginep. Terus kalau gelap gimana? Di tas ini ada isinya senter, ada isi makanan, ada apa lagi? Jas hujan. Karena kan takut hujan ya. Iya. Nah, biasanya itu yang kita lakukan kalau kita ke gunung. Kita mempersiapkan diri. Ya, makanya pernah dengar nggak lagu? Naik, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali kan. Kiri, kanan, kelihat saja. Banyak apa itu? Banyak pohon cemara. Itu lagunya ya. Kita naik, naik, naik. Maka kita butuh tongkat biar tidak capek. Lalu apa hubungannya? Nah, lalu hari ini mau cerita dari Alkitab. Lalu bukannya mau ngajak kalian ke gunung, masih pandemi ya. Nanti kalau udah selesai pandemi, nah kita bisa lagi tuh. Kita pergi ke gunung, kita retreat lagi. Tapi kali ini kita di rumah aja dengerin cerita aja ya. Nah, hari ini ceritanya Lause tuh dari Alkitab, dari kitab Markus. Tentang apa ya? Ya pastinya tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tentang Tuhan Yesus. Nah, diceritakan di kitab Markus 9, itu Tuhan Yesus itu ngajak 3 muridnya. 3 muridnya dia ngajak ke gunung yang tinggi. Ngapain coba? Dia ngajak 3 muridnya. Ada yang tahu nggak siapa muridnya? Iya, ada Petrus, ada siapa lagi? Yakobus, ada Yohanes, 3 murid Yesus. Diajak, padahal murid Tuhan Yesus ada berapa adik-adik? Ada 12, tapi yang diajak cuma 3. Diajaklah pergi ke gunung. Mereka mungkin naik ya. Capek. Begitu sampai di atas gunung, mereka lihat. Begitu sampai di atas, mereka terkejut. Wow. Mereka saling lihat. Apa yang mereka lihat adik-adik? Ternyata mereka melihat wajah Yesus berubah. Lalu mereka melihat lagi baju Tuhan Yesus bersinar. Begitu putih. Wah. Belum habis mereka terkejut. Mereka melihat lagi. Wah. Ada Nabi Elia. Lalu mereka, ada Musa. Wah, Petrus yang lagi terkejut. Petrus bilang begini, Rabi itu panggilan buat Tuhan Yesus ya, yang artinya guru. Rabi, kami sangat, wah, keren banget bisa melihat engkau seperti itu. Kami mau diriin 3 tenda. Kami mau diriin 3 tenda. 1 buat engkau, 1 lagi buat Nabi Elia, 1 lagi buat Musa. Ya, kami mau. Baru selesai ngomong itu, tiba-tiba mereka mendengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Wah, Petrus, Yakobus sama Yohanes dengar itu. Mereka kaget. Lalu mereka lihat kepada Yesus lagi. Waktu mereka melihat Yesus, loh, kemana Nabi Elia sama Musa? Kok sudah gak ada, tinggal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, jangan kasih tahu orang lain ya, sampai anak manusia itu bangkit. Lalu mereka nurut sama Tuhan Yesus. Mereka gak kasih tahu orang lain. Nah,
Adik-adik, kenapa ya? Apa sih cerita ini hari ini? Hari ini tuh cerita tentang Yesus ditinggikan. Cerita hari ini itu kasih tahu kepada Lause dan kalian bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul Allah yang datang ke dalam dunia untuk menebus Lause dan kalian. Yesus betul-betul Allah. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa berubah rupanya dan bisa begitu bercahaya. Dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa seperti Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Dan kalian tahu kenapa Nabi Elia dan Musa yang terlihat? Allah mau kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa apa yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab nabi-nabi yang diwakili oleh Nabi Elia, yang dinubuatkan oleh Nabi bahwa juru selamat akan datang. Itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Wih, keren ya. Dan satu lagi yang lebih keren. Suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi. Wih, hebat ya. Yesus memang hebat adik-adik. Luar biasa. Yesus adalah Allah. Maka kita perlu mendengar Yesus. Losu, aku gak bisa lihat Tuhan Yesus. Gimana caranya? Ya betul, Losu juga gak bisa lihat Tuhan Yesus. Losu juga gak bisa pegang-pegang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu betul-betul ada. Tuhan Yesus itu Allah. Kita gak bisa pegang, kita gak bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus gak ada adik-adik. Tuhan Yesus sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh hidup. Nah, gimana caranya kita mendengar dan nurut sama Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus sudah kasih firman-Nya. Dan Tuhan Yesus mau kita baca firman-Nya supaya kita tahu Tuhan Yesus mau apa. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Yesus adalah Allah. Yesus sungguh-sungguh Allah. Melalui apa? Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya. Dan Allah mau kita mendengar dan nurut sama Tuhan Yesus. Caranya gimana? Baca firman, lakukan yang dikatakan oleh firman. Ya. Nah, itu cara kita nurut Tuhan Yesus. Oke, maka adik-adik tahu nggak yel-yel GKT Betani Kids? Apa? GKT Betani Kids, Allahku baik, doa. Yes, firman, oke. Itu yang kita lakukan. Bahwa kita punya Allah yang baik di dalam Tuhan Yesus. Yang mau datang ke dalam dunia, menjadikan Lause dan kalian anak Tuhan. Dan karena itu dia juga mau kita dengar firman Tuhan dan melakukan firman. Siapa yang mau? Hah? Iya, jempol ya. Jadi anak sekolah minggu, murid-muridnya Lause, mulai hari ini yuk kita belajar rajin baca Alkitab. Kalau kalian belum bisa baca Alkitab, bilang gini, Mama, Papa, ceritain Alkitab dong. Nah, ceritain Alkitab dong, bacain Alkitab dong. Nah, supaya kalian bisa tahu apa maunya Tuhan Yesus untuk kalian, oke? Jadi nanti malam jangan lupa bilang sama Papa, Mama, bacain Alkitab dong. Ya, atau kalian yang sudah bisa baca Alkitab, bacalah Alkitab. Supaya apa? Supaya kalian tahu Tuhan Yesus mau apa buat kalian. Oke? Oh iya, kita hafal ayat dulu yuk.
hafalan ayat hari ini dari Matius 16 ayat 16. Oke, sudah ketemu? Bentar, saya pakai kacamata dulu ya. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ini adalah jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus tanya, "Siapa sih aku?" gitu ya. Petrus ngomong, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ya, ingat ya, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ya, siapa anak Allah yang hidup itu? Tuhan Yesus. Maka kita perlu untuk apa? Baca firman Tuhan dan melakukannya. Oke? Ya, kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Tolong kami untuk lebih sayang kepada Tuhan Yesus. Tolong kami untuk mau mendengar firman-Mu dan tolong kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, jadi kita hari ini belajar tentang apa? Iya, Yesus adalah Allah dan Yesus mau kita mendengar dan nurut sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Caranya gimana? Baca Alkitab dan belajar melakukannya. Kalau Alkitab bilang hormati papa mamamu, kita harus belajar menghormati papa mama kita. Jangan mama papa bilang, "Ayo beresin mainan." Gampang. Wah, itu kita tidak melakukan firman. Kalau melakukan firmannya gimana? Misalnya waktu papa mama bilang, "Ayo beresin mainan." Siap mama papa. Ya gitu. Ya itu kita belajar melakukan firman. Waktu mama bilang, "Cici bantuin mama dong." Dibantu nggak? "Mama, aku kan lagi nonton." Nah, itu tidak melakukan firman. Melakukannya firman gimana? "Iya mama, aku mau bantu mama." Nah, misalnya lagi kalau dedeknya lagi jahilin kita terus kita marah. Terus dedeknya bilang, Koko maafin dede ya." Nah kalau yang melakukan firman gimana? Yang melakukan firman pasti akan bilang, "Iya dek, Koko mau maafin dede." Nah itu ya. Oke, selamat berjuang. Anak-anak sekolah minggu yang hebat, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Tuhan berkati. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lo Sejeri. Gimana firman Tuhannya? Terberkati? Iya, mengingatkan kita sekali lagi bahwa benar Kristus itu adalah Tuhan ya. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dan Dia adalah Tuhan yang bertahta dalam hati dan hidup kita. Oke? Nah, Lose ingin ngajak kita, ayo bangkit berdiri lagi. Tadi sudah terlalu lama kan duduk dengar cerita firman Tuhan. Yuk, sekarang bangkit berdiri. Berdiri. Oke, udah? Nah, sebelum kita naikkan satu lagu, Lose ingin ngajak kita untuk yel-yel lagi. Oke? Masih ingat kan? Udah siap? GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Oke, kita naikkan lagu ini. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita.
Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, lebih besar, 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 besar. Sekali lagi, besar, besar. Sekali lagi ya, kita pujikan lagu ini. Tuhan Allah di tengah kita, besar, lebih besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, lebih besar, besar, besar. Ayo putar. Besar, besar. Oke. Nah, yuk kita sama-sama berdoa, kita tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur Bapa kalau Tuhan sudah menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk duduk diam, dan juga menaikkan setiap lagu yang kami nyanyikan untuk Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya, Tuhan kiranya pimpin dan sertai. Lindungilah kami Tuhan dari keadaan pandemi COVID-19 saat ini dan juga untuk keluarga kami. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.